Siap-siap, bantuan beras 30 kg yang dibagi menjadi 3 tahap penyaluran. Resmi disalurkan tanggal 11 September 2023 serentak diluncurkan di seluruh wilayah tanah air. Beberapa daerah telah menyusun distribusi penyaluran bantuan pangan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, di mana di dalamnya adalah sebagian besar adalah para penerima PKH murni, PKH plus, BPNT, dan juga BPNT murni, dan masyarakat yang terdata dalam DTKS. Oleh karena itu, siap-siap simak jadwalnya dan saya Amran segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di hari Jumat berkah ini? Penyaluran PKH dan BPNT pada periode triwulan ketiga ini terus saja disalurkan. Alhamdulillah terpantau semua bank himbara yang terlibat dalam pencairan PKH maupun BPNT pada triwulan ketiga ini lagi puncak-puncaknya alias gencar-gencarnya untuk melaksanakan proses pemindahan atau melakukan mutasi saldo dari rekening Kementerian Sosial ke rekening para penerima manfaat yang sudah ada namanya yang tercakup dalam SP2D, PKH maupun BPNT, baik yang dicairkan lewat kartu KKS Bank Himbara, BNI, BRI Mandiri, BSI, dan juga PT Pos. Alhamdulillah ya teman-teman. Namun sedikit mungkin membuat penasaran bagi para KPM yang sudah berkali-kali cek saldo namun tidak masuk bantuannya juga. Nah, hari ini sudah terpantau bagi KPM PKH maupun BPNT di semua bank dan PT Pos pelaksana penyaluran. Namun bagi yang namanya masuk ke SP2D tahap ketiga termin ke-8 kiranya sedikit lebih bersabar untuk menantikan masuknya saldo. Karena memang membutuhkan sekitar 1 hingga 3 hari kerja. Barulah saldo masuk. Jadi kemungkinan besar jatuhnya pada hari Senin 11 September 2023 bantuan PKH untuk termin ke-8 mulai dicairkan merata. Selanjutnya teman-teman, untuk bantuan pangan itu sudah ada jadwal peluncurannya sebagaimana disampaikan dari akun media sosial Badan Pangan Nasional bahwa pekan depan insya Allah akan disalurkan. Dilansir dari laman resmi Badan Pangan Nasional, NFA gelar rapat koordinasi pengakurasian data keluarga penerima manfaat KPM bantuan pangan beras bersama dengan Kementerian Sosial, Kemenko PMK, Perum Bulog, dan Satgas Pangan Polri pada Rabu 6 September 2023. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rahmi Widiryani mengatakan, rakor secara hibrid ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi untuk memfinalkan data penerima bantuan pangan beras sehingga hasilnya valid dan akurat. Dari 21,3 juta KPM yang terdaftar saat ini terdapat 80.228 data pengganti atau SPTJM atau sebesar 0,38% yang akan kami update. Ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah agar penyaluran bantuan ini bisa lebih tepat sasaran, ungkapnya. Lebih lanjut, Rahmi menjelaskan kriteria KPM penerima bantuan pangan beras ialah keluarga yang tidak mampu yang terdata oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Apabila KPM tidak sesuai dengan data, maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa kelurahan setempat. Nah, distribusi bantuan pangan beras ini akan mengurangi kesulitan masyarakat, itu terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi, teman-teman. Nah, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penyaluran bantuan pangan beras akan dipercepat mulai bulan September 2023 untuk menjaga daya beli masyarakat, pungkas Rahmi. Nah teman-teman, mengenai jadwal penyaluran beras ini telah dimatangkan tentunya, sebagaimana disebutkan dalam akun Instagram Badan Pangan Nasional. Menuliskan, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama 3 bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan bantuan pangan beras akan mulai disalurkan pada Senin 11 September mendatang.
Mulai Senin depan, Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah. Ujar Arief di gedung DPR RI Kamis 7 September 2023. Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross-check sehingga bisa dapat tepat sasaran khusus distribusi ke daerah 3TP, yakni daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Diperlukan juga efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan 2 atau 3 bulan. Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan, papar Arief. Oke teman-teman, lebih lanjut Arief juga menekankan pada proses penyaluran itu perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross-check sehingga bisa tepat sasaran. Khususnya didistribusi ke daerah 3TP, yakni daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Itu diperlukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan 2 atau 3 bulan. Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan, papar Arief. Tentunya dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama 3 bulan dan itu ekuivalen sekitar 7-8%. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panik buying. Tambahnya, sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023 dengan sasaran target 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640.000 ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian atau lembaga, BUMN, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri. Arief mengatakan, kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko Widodo ini karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier efek terutama untuk pengendalian inflasi nasional, pungkas Arief. Nah, teman-teman, dari keterangan tadi sudah bisa disimpulkan bahwa pada hari Senin 11 September 2023 rencananya bantuan pangan beras 10 kg selama 3 bulan alokasi September, Oktober, dan November tahun 2023 resmi disalurkan. Dan khususnya di daerah kami di ujung selatan Sulawesi Selatan rencananya itu akan melaksanakan launching pada hari Senin pula 11 September 2023. Semoga saja tidak ada kendala berarti. Semoga berita ini bermanfaat juga. Like dan share ke media sosial bila teman-teman menganggap bahwa berita ini layak untuk diketahui halayak. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.